Hakikat keislaman menurut Rasulullah SAW dapat diwujudkan dalam berbagai cara. Berpasrah kepada Allah, menunaikan kewajiban padanya dan menunaikan hak-hak sesama muslim. Seperti yang diriwayatkan dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhum, Rasulullah SAW bersabda, "Seorang muslim adalah yang membuat orang-orang muslim yang lain selamat dari lisan dan tangannya. Adapun orang yang berhijrah adalah orang yang hijrah meninggalkan larangan-larangan Allah." Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini juga menjelaskan bahwa terdapat hijrah yang hukumnya fardu ain, yaitu hijrah meninggalkan dosa-dosa dan kemaksiatan. Hal inilah yang dilakukan Ihsan Nur Rahman. Keputusan Ihsan berhenti sebagai additional bass player band Noah dan beralih mendalami agama Islam cukup mengejutkan. Padahal ia sedang mencapai puncak popularitas. Kontribusinya di Noah bisa dibilang cukup besar. Bahkan lagu yang diciptakannya bersama David terpilih sebagai single pertama Noah di album Seperti Seharusnya. Terus acara kekaitan sama musyikina fakina. Namun ternyata popularitasnya sebagai anak band justru membuat hati Ihsan kosong. Sampai-sampai ia bingung apa tujuan hidupnya. Selama ini saya hidup dari kecil itu pengen jadi artis terkenal. Ya, pengen jadi artis terkenal. Mulai dari SMP saya mulai main bass dan segala macam. Latihan sana latihan sini, mulai main di kafe dan segala macam. Akhirnya sempat jadi national player di Maluna, di Numata. Terakhir diajak jadi national player di Peter Pan gitu. Ya, saya rasa waktu itu makin dekat ke ini, makin dekat ke tujuan, buat sesuatu hal yang besar. Tapi ternyata udah di posisi atas, walaupun sebagai national player, itu saya makin lama makin ngerasa kosong dalam hati saya. Waktu itu masih belum berpikiran agama sih. Cuma saya itu pikir gini, harus buat apa lagi nih supaya membuat suatu karya yang besar. Artis sekelas The Beatles saja gitu, yang dunia gitu. Labelnya dunia, bukan Asia Tenggara, tapi dunia gitu. Bertahan berapa generasi sih? Ya kan? Bertahan berapa generasi? Paling 2 generasi. Apa kabar dengan saya gitu, yang cuma additional player buat satu karya yang besar? Sejauh mana saya bakal dikenal sama orang? Legacy saya terhadap dunia ini apa gitu? Di tengah kegalauannya, Ihsan mencari pencerahan dengan mengikuti kajian di salah satu masjid di kota Bandung. Bahkan agar hatinya hanya fokus kepada Allah, Ihsan beritikaf. Berzikir untuk menggapai kemuliaan dan ketenangan hati sepenuhnya bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu itu kebetulan rombongan yang lagi itikaf di masjid itu rombongan drummer saya, si Reza. Ya, datang ke situ, udah ikut sehari aja, program 24 jam. Ya pulang dari situ langsung berbalik. Yang tadinya saya jarang-jarang sholat segala macam, itu begitu pulang dengar azan itu hati bergetar. Yang mengena di hati saya itu ketika saya diajak silaturahim keliling ke tetangga-tetangga masjid, makin melangkah makin pengen nangis gitu. Itu rasanya udah sampai leher itu, udah saya tahan-tahan. Begitu pintu tetangga masjid itu dibuka, langsung saya nangis. Dan nangis itu nggak berhenti sampai subuh. Itu seolah-olah kayak diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dosa terhadap diri saya pribadi, dosa terhadap istri saya, anak saya, orang tua saya, kawan-kawan saya, semuanya diperlihatkan gitu. Memang kalau untuk hukum musik sendiri saya sampai sekarang belum tahu gitu. Cuma saya lihat
efek buruknya untuk diri saya dan untuk orang-orang yang menonton dan orang-orang sekitar juga gitu. Berapa banyak orang-orang yang saya lalaikan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa orang yang meninggalkan sholat hanya karena mau menonton saya 1,5 jam. Hingga kini Ihsan terus memperdalam pengetahuan agamanya. Ilmu agama pun ia terapkan dalam menjalankan bisnis yang baru 1 tahun digelutinya. Justru kalau bermuamalah ini 1/5 agama yang saya pelajari seperti itu. Jadi untuk memulai dagang ini, usaha ini, saya nanya sama ulama gitu. Saya tanyakan dulu, saya bermusik, kemudian saya buat clothing line, nggak jalan. Kalau misalkan saya buat baju muslim seperti apa? Alhamdulillah didukung sama ulama tersebut. Nikmatnya itu adalah ketenangan yang dulu saya berusaha mencari dari ketenaran, saya nggak dapat ketenangan. Dari harta saya nggak dapat ketenangan. Bahkan ketika saya beristri pun saya tidak dapat ketenangan gitu. Yang ternyata yang salah itu bukan lingkungan saya, tapi dalam diri saya. Karena ternyata hati ini bukan tempatnya untuk dunia. Dunia itu untuk digenggam, bukan untuk dimasukkan ke hati. Ketika saya masukkan agama, ketika saya masukkan Allah ke dalam hati saya, baru saya merasa tenang. Dan baru hubungan terhadap lingkungan ini membaik. Desi Juliani, Diki Nawasaki melaporkan untuk NET.